Pemirsa, 4 November lalu Cynthia Mariska genap berusia 25 tahun. Banyak kejutan ulang tahun yang didapat Cynthia dari para sahabat. Udah 25 tahun sih, itu tiba-tiba ada aja karena awalnya aku pengen kabur di luar lah gitu biar ya lebih tenang aja, tapi ternyata alhamdulillah di Indonesia dikasih kehangatan yang luar biasa. Namun kejutan ulang tahun Cynthia seolah belum usai. Umi Pipik, ibunda dari Abizar Al-Ghifari, rupanya diam-diam juga telah menyiapkan surprise untuk Cynthia. Meski kondisi Umi Pipik belum pulih pasca menjalani perawatan di rumah sakit, namun demi calon menantunya ia rela menyewa sebuah tempat di sebuah restoran yang didekor dengan cantik manis penuh dengan bunga. Tak hanya buket bunga, Umi Pipik juga memberikan kue ulang tahun berbentuk dirinya yang sedang menaiki motor jenis skuter. Lantas seperti apa perasaan Cynthia mendapat surprise dari Umi Pipik? Seperti apa Cynthia memaknai usia 25 tahun? Pengennya juga yang sebelumnya belum tercapai di tahun kemarin bisa tercapai di tahun ini. Alhamdulillah, gue surprise sama Umi karena emang Umi unpredictable, Umi gak akan nebak, jadi tiba-tiba Umi surprise juga di luar kepala aku, tapi dia sangat senang lah rasanya bisa dikelilingi orang-orang yang baik. Selain mendapat kejutan manis, Cynthia rupanya juga mendapat sebuket bunga serta kado tas mewah dari Umi Pipik. Rona bahagia Cynthia pun terpancar jelas di wajahnya saat mendapat kado dari Umi Pipik. Jika Umi Pipik begitu effort memberikan kejutan ultah dan kado untuk Cynthia, Abizar pun juga langsung video call Cynthia untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Lantas bagaimana dengan Abizar? Benarkah Abizar diam-diam juga sudah memberikan kado spesial untuk Cynthia? Benarkah make-a-wish Cynthia di ulang tahunnya adalah ingin segera menikah? Benarkah selain tas mewah, Umi Pipik juga menyiapkan kado lain untuk Cynthia? Semoga tahun depan nikah. Amin, amin. Semoga tahun depan nikah. Amin. Ini kasih kado doa terbaik, hadiah, dan pastinya kejutan yang baru. Ya emang gerakan yang gak ketebak lah, aku selalu bilang Umi selalu punya hal-hal yang out of the box. Tapi alhamdulillah hal-hal baik yang membuat aku juga lebih mensyukuri kehidupan yang aku punya dengan adanya silaturahmi yang terjalin saat ini. Harapan Cynthia yang ingin menikah di tahun depan seolah diamini netizen dan berharap Abizar lah yang kelak menjadi suami Cynthia. Apalagi melihat effort Umi Pipik yang luar biasa untuk bisa memberikan momen termanis bagi Cynthia, seolah menjadi pertanda jika hubungan Cynthia dengan Abizar sudah mengarah ke jenjang yang lebih serius. Restu Umi Pipik seolah sudah terlihat jelas melalui kedekatan keduanya yang terlihat seperti ibu dan anak. Bahkan, Umi Pipik beberapa kali kerap liburan bareng dan selalu rutin berkomunikasi dengan Cynthia. Sikap Umi Pipik kepada Cynthia seolah menggambarkan betapa Umi Pipik sudah ngebet ingin Cynthia menjadi menantunya. Benarkah Umi Pipik ingin Abizar dan Cynthia menjalani ta'aruf agar bisa segera menikah? Ini kan gak cuma bestie ya, gak enteng itu aja, tapi Umi juga merasakan sebagai guru kehidupan, guru spiritual. Iya, dia anak yang baik ya, kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Mister kan nggak boleh ada pacaran. Kalau dia deket dengan semuanya dia deket, karena kan dia di dunia entertain. Insya Allah kalau itu biasa langsung kalau udah siap nikah ya dia akan nikah gitu. Gimana ya? Hal-hal kayak gitu sih nggak pernah gue pikirin ya. Maksudnya biar itu berjalan dengan sendirinya aja, karena pun gue juga nggak pernah tahu jalan gue ke depannya kayak apa. Allah yang tahu. Ya.
Yang penting hubungan aku sama Umi silaturahminya lancar. Karena Umi baik banget. Tapi emang ada kemungkinan untuk ta'aruf deket lebih dari itu gitu? Nggak tahu, aku serahin ke Mama dan ke Allah aja. Ya, sejak pertama bertemu dan makin mengenal sosok Cynthia, Umi Pipik seolah merasa jika Cynthia adalah wanita yang cocok untuk menjadi calon pendamping Abizar. Apalagi Umi Pipik dan Cynthia sama-sama memiliki hobi yang sama, yakni bermain jet ski. Bahkan Cynthia kabarnya juga akan mengikuti hobi Umi Pipik yang lain, yakni berkuda. Kalau sama Umi CS banget ya kayaknya, karena emang Umi asik banget. Emang lepas pikiran-pikiran aku tentang mungkin misalkan terlalu strict atau seperti apa. Nggak sih, Umi gokil, lucu banget. Jika Cynthia Mariska makin dekat dengan Umi Pipik, sebaliknya Abizar seolah memilih untuk bersikap biasa bahkan terkesan datar. Padahal Abizar dan Cynthia beberapa kali bertemu dan tampil bersama. Bahkan beberapa kali Cynthia kerap nimbrung saat Abizar live di akun Instagramnya. Cynthia bahkan memuji sosok Abizar yang dianggap tampan dan pintar. Akankah Cynthia kecewa jika nantinya cintanya kepada Abizar bertepuk sebelah tangan? Ya, teman dekat aja gitu loh. Nggak ada yang gimana-gimana, emang teman baik aja tuh. Gitu. Terlepas dari apapun nantinya, kayak gimana pun ke depannya, aku rasa ya bisa dapat silaturahmi sama Umi aja ini jadi salah satu berkah kan. Jadi ya itulah. Ya, netizen menganggap Abizar dan Cynthia memiliki chemistry sehingga kerap menjodohkan, bahkan berharap keduanya bersatu di pelaminan. Namun Abizar dan Cynthia memilih untuk menanggapi perjodohan netizen dengan santai, lantaran dirinya memang belum memikirkan perihal masalah jodoh. Risih sih enggak, kayak yang gue bilang tadi, kalau gue pun nggak bisa nutup ketikannya netizen, jadi ya udah aja. Karena pun kalau gue risih juga, buat apa gue risih sama hal kayak gitu tuh menurut gue nggak penting gitu. Jadi ya udah aja. Jodoh itu kan bukan di tangan netizen, tapi di tangan Allah. Jadi memang sudah biasa kalau netizen jodoh-jodohin orang ya. Tapi ya semuanya kan tergantung sama anaknya gitu. Spot pemirsa, merasa bersalah, Baskara siap menyerahkan seluruh harta kekayaannya pada Yasmin. Di sisi lain, Romeo yakin kalau Baskara dalang dibalik kematian orang tuanya Yasmin. Yakin nih, gak salah terkap pemirsa ya. Sementara itu di belakang layar ada Amanda Manopo, Kenny Austin dan juga sederet pemain cinta Yasmin yang punya cerita gak kalah seru nih. Kita simak langsung aja beritanya berikut ini. Pemirsa, akting Amanda Manopo dan Kenny Austin mampu membuat baper pemirsa sinetron Cinta Yasmin, terutama adegan mesra mereka. Namun siapa sangka rona wajah serius yang terlihat di layar kaca justru sempat membuat sejumlah kru serta lawan main mereka terbahak. Seperti yang dilakukan Romeo atau Kenny Austin yang minta izin mengeringkan keringat ketika adegan berpelukan dengan Yasmin atau Amanda Manopo. Kalau senang jangan nangis sayang. Nanti aku ngerasa bersalah loh. Kamu beliin aku mobil juga nggak? Kamu beliin aku mobil juga nggak? Sayang. Kau boleh lap keringat dulu nggak? Di lain adegan, Kenny Austin yang tak kuasa menahan tawa ketika sedang melakukan adegan, menenangkan Yasmin yang menangis haru ketika bertemu kembali dengan Romeo.
Yasmin menangis dalam pelukan Romeo. Sementara Romeo tak melepas pelukan Yasmin ketika keduanya serius. Mendadak, Amanda Manopo minta break lantaran ia tiba-tiba tertawa geli padahal seharusnya ia menangis. Walhasil keduanya tertawa bersama. Coba ngomongnya yang jelas. Aku juga sayang. Ntar dulu gue. Ntar dulu gue. Amanda Manopo tak mampu menahan tawa ketika melihat Kenny Austin kepanasan pada adegan berdua di salon kecantikan. Kenny dan Amanda yang sedang melakukan steam rambut mulai gelisah. Sementara Amanda Manopo yang mengetahui langsung berteriak, "Kepanasan ya?" diiringi tawa mereka. Berasap nih. Panas. Sementara itu, Samuel Zilguin pemeran Rangga sempat dibuat kesal dalam salah satu adegan di sinetron Cinta Yasmin. Pada saat adegan, Lea Syarakel atau Alisa marah besar dan hendak menampar Denia atau Salsabila Andriani. Sebab ketika Lea mengangkat tangan, bunyi tamparan sudah terdengar. Walhasil mereka tertawa geli. Saya hanya menjalankan kewajiban saya untuk menjaga Mbak. Mudah-mudahan aja Yasmin suka sama surprise gue, Kak. Mudah-mudahan aja Yasmin suka sama surprise yang gue kasih. Meski di balik layar, cinta Yasmin diwarnai kesalahan teknis yang berujung gelak tawa, toh faktanya para pemain Cinta Yasmin sukses menghipnotis emosi pemirsa lewat setiap adegan dan peran yang dimainkannya. Tapi tolong kasih aku kesempatan untuk kasih penjelasan semuanya. Ya, aku ngerti kamu marah, kamu kesel, apapun itu. Tapi tolong kasih aku kesempatan supaya aku bisa jelasin ke kamu tentang aku sama Nina. Supaya di antara kita nggak ada salah paham, oke? Gue pribadi masih berhubungan dengan anak gue yang dimana itu dia baru mengetahui kalau Nina itu sebenarnya adalah ibunya Kayla. Dan dia mau cari tahu tentang kebenaran itu. Bahkan dia rela sampai cabut sekolah. Dan gue sampai nyamperin sekolah, gue sama Yasmin sampai cari-cari di sekitar. Sampai ya kemanapun yang sekiranya possible bisa gue samperin. Dan akhirnya dia ditemukan di pinggir jalan dan hampir ditabrak oleh mobil. Jadi memang, tapi gue di satu sisi gue masih ngelak kalau ternyata Nina itu adalah ibunya Kayla gitu. Apapun yang terjadi di masa lalu aku sama Nina, memang aku belum cerita sama kamu. Kamu memang belum cerita atau memang kamu rahasiain? Apalagi ketika ketegangan dan intrik sulit dihindari. Belum lagi cinta Yasmin dan Romeo yang selalu diuji dengan beragam masalah. Sandiwara Yasmin yang berpura-pura menerima pinangan Rangga juga berantakan ketika Nina berhasil menggagalkan niat Rangga yang ingin menikahi Yasmin. Kayaknya sih Pak Baskara sudah mulai ketahuan kalau dia yang dia yang sudah membunuh ayahnya Yasmin. Dan di trailer itu juga bisa kita lihat bahwa Pak Baskara itu sangat menyesali perbuatan yang sudah pernah diperbuat di masa lalu gitu. Sikap Yasmin yang tak mesra lagi membuat Rangga kesal pada Nina. Sementara Nina tersenyum puas berhasil membatalkan pernikahan Rangga dengan Yasmin. Di sisi lain, Yasmin yang mengetahui niat di balik pernikahan merasa lega karena pernikahan yang tak diinginkan gagal. Dan ia bisa fokus mencari dalang pembunuhan kedua orang tuanya dibantu dengan Romeo. Tetap ngerjain track cerita yang masih sedang mau dijalanin, jadi emang rahasia Pak Baskara yang mau kebongkar lah, masih seputaran itu. Banyak bukti yang mengarah ke Pak Baskara, jadi Yasmin sama Romeo juga makin curiga.
kita berdua itu semakin kuat mencurigai kalau Pak Baskara itu sebenarnya yang nyuruh Pak Hairul untuk membunuh ayahnya Yasmin. Dan Pak Baskara sendiri juga udah menemukan bukti-bukti juga yang mengarah ke Yasmin. Kalau Pak Yasmin ini anaknya Om Yoga, Pak Yoga. Sejumlah bukti akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Yasmin dan uniknya semua bukti soal siapa dalang dibalik kematian Yoga ayah Yasmin mengarah kepada Baskara. Itu sebabnya Yasmin dan Romeo semakin yakin jika Baskara adalah orang yang membuat Yasmin kehilangan kedua orang tuanya. Iya, makin menariknya karena sebenarnya sekarang sih kecepatan ceritanya udah makin lebih cepet ya. Lebih cepet dan kebetulan memang di bawah kendalinya Baskara tuh. Akhirnya selama beberapa puluh episode akhirnya Baskara cuma dalam waktu mungkin berapa hari, cuman 1-2 episode udah bisa ditemukan semua bukti-bukti tadi. Ya itu sih sebenarnya yang bikin greget dan masih banyak lagi nanti ceritanya habis ini apa gitu. Baskara sadar jika Yasmin mencurigai dirinya, namun ia tetap tenang dan mulai memikirkan bagaimana cara mengembalikan harta warisan Yoga kepada Yasmin. Lantas bagaimana cara Baskara menjelaskan kepada Yasmin? Perusahaan Cakradinata itu sebenarnya dimiliki oleh ayahnya Yasmin dan itu secara tidak langsung berarti memang akhirnya keluarga Baskara itu memang tidak punya kuasa atas perusahaan Cakradinata. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan untungnya kalau dilihat dari trailer itu Pak Baskara itu mengakui bahwa dia akan menyerahkan semuanya ke tangan Yasmin. Soal ya data-data istilah informasi pendukung buat mengungkap Yoga dan Ratih mereka orang tua Yasmin ya. Tapi akhirnya jadi berentet nih. Akhirnya berentet ke mencari soal. Nah sekarang udah lebih ke ini mau pengahlian ahli waris. Pengahlian ahli waris, Baskara udah lebih sekarang fokus bahwa bukan ahli waris, kalau ini istilahnya harta milik perusahaan Cakradinata semuanya mau dioper ke Yasmin. Tapi di samping itu soal harta pribadinya ini Baskara udah mulai berpikir dan kan sebenarnya Yasmin sama Romeo sebenarnya salah menduga aja sih. Cuma nanti endingnya seperti apa ya belum tahu karena gue juga nggak mau spoiler. Jadi kita coba ikutin aja penulis mau ngarahnya kemana. Semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Inilah pernyataan anggota DPR RI Anita Jakobagah yang kemudian memantik reaksi warganet di jagat maya. Kritik Anita atas kebijakan naturalisasi PSSI di bawah komando Ketua Umumnya Erick Thohir yang disampaikannya saat rapat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024 lalu itu memicu reaksi keras dari warganet. Apalagi kritik terlontar di tengah PSSI tengah ngebut untuk segera melakukan prosesi sumpah WNI untuk pemain bertahan asal klub Copenhagen, Denmark, yakni Kevin Dix. Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Kalau menurut saya, kalau dia ngomong kayak banyak kok atlet-atlet, ya udah kalau ngomong gitu ya buktiin dong, bina dong gitu. Jangan asal ngomong aja, emang gampang bina atlet. Emang bina atlet kayak sekarang tiba-tiba orang di pinggir jalan mau jadi atlet gak? Kan enggak. Dari kecil lo kasih makan yang bener, latihan yang bener, itu baru bener. Kalau cuma ngomong doang terus nggak ada buktinya, lagu lama lah, kita udah nggak ada zaman itu. Sebenarnya aku nggak mau bilang naturalisasi sih, aku sekarang nyebutnya diaspora. Jadi kemarin pas rapat itu kan sempat viral tuh rame, ada ibu-ibu ya, kalau nggak salah Bu Anita ngomong yang mungkin
sedikit bertolak belakang sama opini kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini. Malah ada juga bapak siapa itu yang orang Medan itu buat kata-kata bagus sekali. Jadi sebenarnya anak-anak diaspora ini dia kan tidak bisa milih dia dilahirin di mana gitu. Jadi kayak anak yang pulang ke rumahnya lagi aja sebenarnya. Karena kan yang sekarang naturalisasi sekarang kan memang dilihatnya yang ada garis keturunannya gitu, nggak sembarangan gitu. Jadi menurut aku ya kayak anak yang pulang ke rumahnya aja, nggak ada masalah. Lebih baik maksudnya kalau belum tahu pasti apa yang dibicarakan, tahan-tahan dulu aja gitu kan. Saya hargai aja pendapatnya. Namanya beliau juga wakil rakyat dan kebetulan di Komisi 10. Komisi 10 itu kan komisi yang salah satunya menangani bidang olahraga ya. Saya sih nggak apa-apa, tapi maksudnya dasarnya apa gitu kan kita nih dalam pengembangan olahraga, apakah beliau tahu itu tuh ada grand design, ada medium design dan ada yang short term design, dan menurut saya yang dilakukan sama Pak Erick Thohir saya akuin ini memang bagus. Meski tidak sepenuhnya menolak proses naturalisasi yang tengah dikejar Erick Thohir untuk Kevin Dix, namun kritik Anita dirasa netizen berlebihan, apalagi sebagai pemain yang diperkirakan akan memperkuat lini pertahanan hingga diisukan menggantikan posisi Mads Hilgers yang tengah mengalami cedera. Kehadiran Kevin sangat ditunggu pecinta sepak bola tanah air. Pertanyaan menyentil Anita tentang sampai kapan PSSI akan menaturalisasi pemain dan membandingkan dengan banyaknya pemain lokal berkualitas pun tak ayal memicu pro kontra di kalangan netizen, tak terkecuali di kalangan selebriti. Di jagat maya bahkan bertebaran cibiran di kolom komentar. Uniknya ada komentar bernada satir tapi jenaka, terutama netizen yang mengusulkan anggota DPR RI agar dinaturalisasi. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Ya, pas ibu itu bilang ya mudah-mudahan ini yang terakhir, terus kan Bang Dito langsung bilang ya kayaknya ini nggak akan yang terakhir deh. Saya ngasih tahu aja jangan sampai kaget. Nah udah itu jawabannya itu. Kan maksudnya pasti ada garis keturunannya kok, bukan sembarangan gitu. Pendapat ibu itu dasarnya apa? Beliau apa udah punya skema? Sebagai orang Komisi 10 punya skema gitu, skema olahraga nasional, pengembangan seperti apa? Kan beliau bilang tuh, banyak kok, banyak tuh di mana? Seperti apa? Pengembangannya udah sejauh apa? Connect nggak sama pembinaan di timnas? Itu sih. Kalau saya lihat sih kayaknya beliau belum punya itu tapi udah ngomong. Kita yang dari daerah-daerah juga pasti kita tahu lah, banyak yang berpotensi, banyak yang memiliki skill-skill bola yang lebih baik. Akan tetapi dari mungkin biaya atau mungkin dari transportasi mereka yang tidak bisa membuat mereka itu ke kota-kota yang lebih besar untuk mereka menjadi maju gitu. Tidak ada supporting dari kepala daerah mereka di setiap daerah masing-masing mungkin. Mana ada sih mematikan hidup, kan saingan gitu. Dari kalian mau lahir aja itu kan udah balapan juga kan tuh, maksudnya di perut ibu kalian gitu. Jadi ya hidup itu saingan. Kalau pemain lokal bagus ya saingan lah gitu. Kenapa harus mematikan? Nggak ada lah kata-kata mematikan. Saya ngerti bagusnya aja lah, oke pakailah yang benar-benar full darahnya Indonesia, saya ngerti. Tapi kalau kita berbasis cuma nasionalisme, saya rasa itu nggak baik. Apalagi kalau kita mau bicara ngembangin olahraga, karena saya paham banget ngembangin olahraga. Jangankan bola, saya ngembangin olahraga yang bela diri aja itu sulit sih. Kita mesti bawa pemain kita, kan kita fighter kita untuk bertanding dulu di luar, biar dia lihat, akhirnya dia bawa ilmunya itu bawa pulang ke sini. Lalu kalau udahlah, stop lah. Ini natural aja, mereka semua punya darah Indonesia kok, gak ada masalah, dan mereka udah cinta kok sama Indonesia. Bisa dibuktiin kan itu? Apa nggak bisa dibuktiin? Itu sih pertanyaannya. Di tengah euforia pendukung timnas yang begitu menggilai tim kesayangannya, suara kritis dari Anita itu dinilai banyak kalangan terlalu berlebihan, apalagi mempersoalkan pemain yang jelas-jelas memiliki darah atau keturunan Indonesia. Ya, proses naturalisasi selama ini bukan terjadi berdasarkan asal comot pemain asing, tapi mempertimbangkan darah atau keturunan yang dimiliki pemain seperti Kevin Dix, pemain yang memiliki darah Maluku dari kakek dan neneknya. Menurut kabar yang beredar, sedianya Kevin Dix akan menjalani prosesi sumpah sebagai WNI hari Kamis ini di Kedutaan Denmark. Lantas benarkah setelah disumpah sebagai WNI, Kevin otomatis bisa langsung bermain saat laga melawan Jepang nanti? Ada Kevin Dix yang baru
udah selesai kalau nggak salah proses naturalisasinya, mudah-mudahan bisa main besok lawan Jepang. Tapi kabar terakhir katanya bisanya lawan Bahrain, lawan Arab, saya nggak tahu deh. Terus soalnya Bang J juga nggak bisa main karena akumulasi kartu. Jadi ya berharap di belakang mungkin ada Hapner, ada Rizky Ridho, sama ada Verdong sih. Di kita tuh ada talent scoutingnya sendiri. Jadi nyari misalnya sekarang pelatihnya Sintayong tuh request nih kira-kira butuh di posisi mana. Oke, misalnya back, dicari tuh sama talent scoutingnya back mana yang kira-kira keturunan Indonesia dan mungkin mau untuk membela timnas gitu kan. Kayak beberapa aja sebenarnya kayak si El Nyengir itu, Hilgers itu kan punya kesempatan untuk bermain di timnas Belanda, tapi dia tetap pilih timnas kita. Itu kan udah masalah hati nurani seseorang gitu loh. Di situ saya melihat bahwa ini ada satu upaya yang benar, men-triggernya dibalik malah. Jadi kita men-trigger teman-teman saudara-saudara kita sekarang yang lagi berjuang di liga nih untuk ini ada panutannya gitu. Ada panutannya untuk bisa duduk di timnas. Jadi akhirnya menurut saya sekarang Liga 1 bagus. Yeah. Bagus banget sekarang. Develop banget, well develop banget sejak Sintayong dan Pak Erick Thohir ini membangun timnas seperti ini. Menyindir apalagi menolak kebijakan naturalisasi memang akan menuai banyak reaksi. Apalagi di tengah pecinta sepak bola tanah air tengah bersatu padu mendukung timnas Garuda agar lolos Piala Dunia. Saking antusiasnya terbukti 2 pekan jelang laga melawan Jepang nanti, tiket masuk GBK sudah sold out. Bahkan sebagian fans fanatik timnas sudah membeli tiket untuk laga Indonesia melawan Arab Saudi di laga selanjutnya. Ya, dukungan dari manapun penting sih, tapi yang terpenting kan dukungan dari negara kita sendiri gitu. Jadi ketika waktu saya main juga, ketika main di GBK, kalau ada supporter yang banyak itu jadi nilai lebih sih untuk semangat. Apalagi rata-rata pemain itu pasti bawa keluarganya nonton di tribun, atau papa atau mamanya atau istri mereka. Jadi jadi semangat yang lebih sih buat mereka. Di tengah upaya keras PSSI mengejar sumpah WNI Kevin Dix agar segera bisa bermain untuk timnas Indonesia, kiper Martin Paes bahkan sudah mengabarkan tengah dalam perjalanan menuju Indonesia 10 hari jelang laga timnas Garuda melawan Jepang. Bahkan kabarnya Martin Paes yang akan pulang kampung ke Kediri, Jawa Timur, kediaman neneknya, sudah tiba di Jakarta sejak kemarin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. It's like tall buildings as the chemicals that take us higher. Selain Martin Paes, kabarnya beberapa pemain juga akan menyusul untuk mengikuti sesi latihan bersama pelatih Sintayong. Apalagi laga melawan Jepang ini bukan tim kaleng-kaleng, tapi mesti secara strata permainan Jepang jauh berada di peringkat atas dibanding Indonesia. Tapi bukan mustahil Rizky Ridho CS bisa menang atau paling tidak menahan imbang di GBK nanti. Apalagi jika kondisi pemain dalam kondisi bugar. Ya pastinya kalau kita lihat dari peringkat FIFA, dari pengalaman segala macam, tim Jepang udah kompak banget ya. Apalagi kalau tim utamanya. Kewalahan itu pasti. Tapi dengan kita main pertama di home lawan Jepang, dengan semangat anak-anak menurut saya bisalah lawan Jepang. Kan dia kayaknya udah pasti lolos ya, jadi mungkin bisa juga lapis keduanya kayak Kubo, Minamino juga belum tentu datang. Kalau memang lapis keduanya, aku optimis menang sih gitu. Tapi kalau tidak, minimal seminimal mungkin seri lah. Sementara jelang laga lawan Jepang, penampilan striker timnas Indonesia Rafael Struijk makin lama makin membaik dan produktif. Putra Norali Sudito yang banyak digilai fans wanita ini bahkan sudah memulai debut pertamanya di klub barunya Brisbane Roar Australia dengan manis. Rafael sukses mencetak gol bagi tim berkaos orange di negeri kanguru ini. Disallowed goal proved costly last week. It might again. Stroud scores! And he goes to celebrate with his new fans at the Den.
Bagaimanapun harapan untuk menang di kandang sendiri lawan Jepang nanti begitu ditunggu-tunggu fans tim Garuda. Tua, muda, pria dan wanita akan tumpah memenuhi Stadion GBK tanggal 15 nanti. Lantas apa saja harapan selebriti di pertandingan melawan negeri Sakura nanti? Untuk tim nasional Indonesia nanti tanggal 15 main lawan Jepang. Pokoknya kita doain semua, kita akan hadir di GBK, pokoknya harus 3 poin. Pemirsa, bukan hanya menarik perhatian publik lewat parasnya yang rupawan dan jago main musik, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty Al-Ghazali kembali menyorot perhatian publik lewat aksi ngedriftnya. Belum lama ini melalui unggahan di kanal YouTube-nya, Maya datang khusus untuk mendukung Al yang tengah mengikuti kompetisi drifting. Hari ini gue mensupport anak gue Al-Ghazali, dia datang ke tempat ngedriftnya dia di Karawaci. So seperti apa keseruannya, ikutin terus ya guys ya. Dua sahabat buat support sahabatnya hari ini. Ya kita udah ditagih mulu ya, jadi kita datang ya, hari soalnya ini. belum pernah datang jadi mumpung deket. Semoga menang, terus 4 main lagi Al, amin ya Allah. Amin. Tak hanya Maya, di kompetisinya kali ini Al juga ditemani dua sahabat tercinta, pasangan selebriti Alia Mas Said dan Thorik Halilintar. Diketahui Alia dan Al memang sudah berteman sejak kecil, maka tak heran jika di momen penting Al mengundang sahabat kecilnya Alia yang ditemani sang suami Thorik untuk datang mendukung. Namun benarkah Thorik juga ikut datang menemani Alia lantaran sudah mulai ketularan hobi ngedrift Al? Ini ada Alia nih, ini buat support Al. Iya nih, pertama kali karena kemarin udah dicat kayak please man, terus sahabat nggak pernah datang. Tapi Al-Ghazali tukang masak, datang dong gitu. Iya, setiap dia mau nanding pasti chat sih. Please datang hari ini, kita support. Aku bangun dari jam berapa? 7. Sama. Torek juga mau nganterin ya? Apanya? Mau diracunin ikut. Iya, ini udah nanya mesin. Aku tergantung izin istri. Oh iya. Torek udah nonton nih. Jadi ngizinin dia ikut drift nggak? Ya latihan dulu. Boleh nggak? Boleh tapi. Iya boleh. Kalau jago boleh. Emang dia sering nyupir? Oh, dia mager, kita kemana pakai supir. Memang tak banyak yang tahu jika Al tertarik dengan dunia balap khususnya drifting. Al sendiri sudah mempersiapkan diri dan menunjukkan skill driftingnya. Al merasa optimis dan bisa memberikan performa terbaik. Bagi Al, kepercayaan diri menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, hari ini udah siap. Hari ini persiapan udah matang. Kemarin udah sempat latihan sampai 5 kali run. Oke ya. Ini insya Allah ya pede sih untuk hari ini. Ini berarti pertarungan menuju ke menuju top 8. habis 8 nanti menuju ke top 4, 4 ke 3 ya. Al juga terlihat makin bersemangat tatkala melihat tunangannya Alisa Daguis datang mendukung. Saat masuk menuju round, terlihat tampilan Al yang gagah dan mengenakan baju khusus ngedrift lengkap dengan helm. Layaknya drifter profesional, Al mulai melakukan aksi ngedrift. Ini adalah 16 besar menuju top 8. Jadi doain ya guys, mudah-mudahan musuhnya melintir.
Sementara itu di bangku penonton, para supporter terkesima melihat aksi ngedrift Al yang patut diacungi jempol. Sesekali terlihat Maya menciptakan suasana yang lebih santai di tengah ketegangan pertandingan. Dengan keindahan drift yang disajikan, Al berhasil lolos ke babak top 8. Yes, alhamdulillah Al-Ghazali masuk top 8, seneng banget. Tapi lawan terberatnya kayaknya tetap anaknya Mas Fitra ini kayaknya. Namun rupanya keberuntungan belum berpihak sepenuhnya kepada Al. Kali ini dirinya belum berhasil meraih podium. Next pasti menang nggak apa-apa, namanya juga balapan pasti naik turun itu wajar banget, tapi tadi udah keren banget pas next menang. Iya, nggak apa-apa, tetap semangat, tetap latihan terus dan semoga next bisa dapat podium 1 karena dia udah 2 sama 3 kan, dia tinggal yang 1. Nanti aku push terus buat latihan terus, buat nanti bisa cepet-cepet ke pro and win podium terus. Amin. Ya meskipun hasil tidak sesuai dengan harapan, namun Al tetap semangat dan akan terus berusaha lebih maksimal jika ada kompetisi lagi. Benarkah ketidakberhasilan Al kali ini lantaran memang belakangan Al lebih sibuk syuting ketimbang latihan drifting? Aku bagus, cuman ya Kok Felix juga bagus, jadi kita sama-sama bagus. Mungkin kalah tipis dan aku nggak apa-apa, karena aku bangga karena aku tadi ngerasa aku bagus banget, jadi kalah. Kalau menang Al-Ghazali yang menang otakku. Menang di hati aku merasa aku yang bagus. Apa? Karena kan udah menang 2 kali, sekarang kalah berarti itu pelajaran. Al sendiri tak menampik perihal dirinya masih kurang latihan karena saat ini tengah sibuk bekerja. Mengingat tahun depan Al berencana mempersunting Alisa. Al harus rajin bekerja demi mengumpulkan pundi-pundi untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Soalnya dia kebanyakan cari uang guys, bukan cari latihan. Mana itu? Katanya untuk biaya nikah. Itu diketawain itu katanya biaya nikah ya, latihan buat cari duit. Kenapa? Mahal nikahnya. Oke, good luck nikahnya, baiklah. Keinginan Al untuk segera menikah dan cocok untuk segera menyandang status sebagai bapak juga tergambar di momen driftingnya. Beberapa kali Al terlihat asyik bermain dan menggendong anak salah satu temannya. Calon petinju nih, calon petinju. Bisa dimodifikasi nggak? Ngedrift berarti ya. Aura kebapaan Al pun auto muncul. Memang diketahui sebelumnya Al sempat mengungkap keinginan ingin menikah di usia muda dan tak menunda punya momongan jika sudah menikah. Pokoknya ntar kalau ada kabar diundang aja. Pokoknya sekarang ini kan ada saudara juga udah punya anak, bahkan udah punya anak 2 yang bahkan seumuran aku. Jadi untuk sekarang ini aku lebih sering kayak sharing-sharing aja sih gimana sih pernikahan gini-gini. Nah, kalau aku sih emang goalsnya tuh kayak pingin punya anak cepet aja sih. Kayak aku, ayah kan juga umur 25 juga. Jadi misalkan ayahku, aku kita anak umur 10 tahun masih bisa main bareng. Ya kayak gua sama dia lah gitu. Iya betul. Goalsnya 25, cuman yang lain biar Tuhan yang ngatur. Jika Al-Ghazali baru melamar Alisa dan tengah mempersiapkan pernikahan yang kabarnya akan dihelat di tahun 2025, Febi Rastanti nampaknya selangkah lebih cepat. Usai dilamar bulan Agustus 2024 lalu oleh Derajat Jumantara, Rabu 6 November 2024, Febi menggelar acara pengajian menjelang hari pernikahannya. Acara pengajian ini menandakan pernikahan Febi dan calon suaminya yang karib disapa Dio semakin dekat. Acara pengajian Febi terungkap dari unggahan salah satu sahabatnya, yakni Yuki Kato. Tak hanya itu,
penata rias kondang Upan Dufan melalui Instagram pribadinya juga membagikan hasil riasannya untuk acara pengajian Feby Rastanti. Feby terlihat mengenakan lace dress panjang berwarna hijau terang. Riasan wajahnya tampak segar dengan sentuhan blush berwarna koral yang senada dengan eyeshadow. Merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa ku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Pada hari yang sama, Feby juga menjalani prosesi siraman menggunakan 7 air sumur. Acara siraman pengantin adalah prosesi memandikan calon pengantin dengan air kembang sebelum ijab kabul dalam pernikahan adat Jawa. Feby tampil cantik mengenakan kebaya dengan hiasan ronce melati di kepala. Digandeng oleh ibunda tercinta, Feby menuju bangku siraman. Siraman sendiri merupakan bagian dari rangkaian upacara pernikahan yang memiliki banyak makna dan simbol. Aroma bunga melati yang dipakai Feby melambangkan doa agar rumah tangga yang nanti dijalani tetap harum seperti bunga melati. Tak hanya acara siraman dan pengajian, video pre-wedding terbaru Feby dan Dio yang diunggah juga kembali menarik perhatian publik. Pasalnya, Feby dan Dio memang jarang momen mesranya. Maka tak heran sekali mengunggah video pre-wedding keduanya, langsung banjir pujian dan doa. I'd like to keep my private life private aja. Mau saya biar dibedakan yang mana bisa menjadi konsumsi publik, yang mana cukup aku, teman-teman terdekatku dan keluargaku saja yang tahu. Tapi memang nggak pernah di-post aja di sosial media, tidak pernah kayak halo ada orangnya gitu. Karena ya satu lagi kan bukan dari background yang sama juga. Tidak ada urgensi buat post-post ataupun ngomongin di sosial media. Mulai berhubungan ya 2021 lah. Jadi kalau udah sampai sekarang ya 3 tahun lebih ya. Insya Allah didoakan di waktu yang terbaik ya teman-teman. Pemirsa, seorang ibu akan berkorban apa saja demi menyelamatkan anaknya. Tapi, jika anaknya didakwa melakukan penganiayaan sadis yang menyebabkan kematian, haruskah ibu menghalalkan segala cara untuk membebaskan anaknya? Ternyata, definisi sayang anak yang ada di benak Nyonya Meriska Tanur agak lain dari ibu-ibu kebanyakan. Demi membebaskan Ronald dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti, Meriska rela menyuap para penegak keadilan yang memutuskan perkara putranya.
Lewat pengacara Lisa Rahmat yang mengawal kasus Ronald, Meriska menawarkan uang suap kepada 3 hakim, masing-masing Erin Tuah, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Setelah sepakat soal harga vonis bebas bagi Ronald, 3 hakim mata duitan itu pun melobi Zarov Richard yang saat itu masih menjabat di Mahkamah Agung untuk memuluskan pembebasan Ronald. Meriska membayar DP 1,5 miliar selama persidangan dan membayar 2 miliar lagi setelah Ronald divonis bebas karena tidak adanya bukti penganiayaan pada 24 Juli 2024 lalu. Namun saat banding JPU dikabulkan Pengadilan Tinggi Surabaya, vonis bebas Ronald auto dicabut dan diganti hukuman 5 tahun penjara. Walhasil, Ronald kembali diciduk pada 27 Oktober lalu dan Meriska Tanur ibundanya yang diduga melakukan penyuapan diamankan pada 4 November lalu. Ibu, mungkin ada yang disampaikan, Bu? Bu. Lihat, Bu. Uang dari mana, Bu? Yang banyak diserahkan kemana, Bu? Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan, ya. Senin, tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Apakah oknum hakim tadi langsung bekerja dengan si penyuap? Lah, disinilah kemarin Kejaksaan Agung menangkap maklarnya. Tak cuma Meriska, Edward Tanur dan Christopher Raymond Tanur yang merupakan ayah dan adik kandung Ronald Tanur ikut diperiksa Kejagung terkait dugaan penyuapan yang dilakukan Meriska. Sempat diperiksa selama 7 jam, namun pihak Kejagung menyatakan Edward dan Christopher Tanur belum dijadikan sebagai tersangka. Edward mengetahui rencana penyuapan istrinya untuk membebaskan Ronald, tapi ia tidak tahu Meriska nekat menyuap hakim serta maklar kasus MA Zarov Richard. Mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu jarang ada di rumah dan kurang komunikasi dengan Meriska istrinya. Edward Tanur itu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan untuk RT juga dilakukan pemeriksaan di Rutan, Medaeng, Surabaya. Dan untuk adiknya, ada juga adiknya satu, ya, CT, dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bagaimana pengetahuan dari ER, ya, Edward Tanur ini terhadap proses dari hubungan antara MW dengan LR, ya, karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin 1,5 ditalangi oleh LR 2. Nah, bagaimana pengetahuan dari Edward? Dengan tertangkapnya seorang ibu yang menyuap berarti delik suap. Siapa pemberi, siapa penerima, nanti penuntut umum akan bisa memberikan jelas yang gamblang dari menjelaskan pasal 5 ayat 1 maupun pasal 6. Sehingga dalam hal seperti ini, penyidikan seperti ini nanti aktornya siapa? Oh, berarti pemberi. Pemberinya dalam rangka apa? Untuk membebaskan. Ronald Tanur ini buah tidak jatuh jauh dari pohon. Ini adalah sikap arogansi dari orang tua seorang Ronald Tanur.
Ya mungkin itu didikan orang tuanya juga di rumah seperti apa sehingga anaknya bisa melakukan hal tersebut. Saya pikir kasih sayang seorang ibu itu terhadap anaknya sangat berlebihan sih, dikarenakan anaknya sudah melakukan tindak kejahatan yang sangat berat ya, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Saya rasa kesalahan anaknya ini merupakan andil juga dari orang tuanya yang mungkin salah mendidik. Perbuatan Meriska yang notabene sebagai ibu bak melukai hati para ibu yang tertindas. Karena sayang anak dan punya uang, Meriska tak mempedulikan perasaan keluarga Dini Sera yang jatuh bangun menuntut keadilan. Dini yang dianiaya Ronald di sebuah mal di Surabaya pada Oktober 2023 silam tewas mengenaskan dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Ronald pun sempat ditahan dan didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di persidangan terbukti bahwa tubuh Dini Sera dianiaya dari ruang karaoke hingga ke lantai basement. Saat rekonstruksi, Ronald pun memeragakan perbuatan kasar yang dilakukan terhadap kekasihnya itu. Namun ajaibnya, 3 hakim yang mengadili Ronald tiba-tiba memvonis Ronald tidak bersalah dan membebaskannya dari tahanan. Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI, tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Bapak maafin? Maafin, tapi kalau hukum nggak maafin. Apalagi dia datang ya ke rumah harus gimana minta maaf, maafin aja Bapak. Nggak, tadi Bapak bisa bilang gimana? Saya pengen dengar sekali lagi. Karena orang kaya kenapa? Orang kaya itu bisa seenaknya aja menyakiti orang yang kecil gitu. Bukannya membela, bukannya memberikan santunan tuh gimana, malah yang disuap itu orang kaya, tapi yang kecewanya orang kecil, Pak. Jadi menurut Bapak yakin bahwa dari hakim tersebut dibayar sama keluarga dia? Kemungkinan. Kalau tanpa itu nggak mungkin begitu. Uang kan yang berkuasa sekarang. Alih-alih melihat anaknya bebas, Meriska justru tercebur lebih dalam kekubangan penjara. Jika terbukti bersalah menyuap 3 hakim dan maklar kasus MA, Meriska bisa diganjar hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah netizen dan emak-emak dari kalangan masyarakat terpinggirkan sangat setuju bila Meriska dihukum maksimal. Pasalnya, jika tidak dibuat kapok, vonis bebas akan terus marak diperjualbelikan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, saya kira ini akan menjadi contoh ya bahwa perkara ini menarik karena menyangkut masalah orang tua dengan anak, ya, masalah keluarga. Tapi perbuatannya tentu perbuatan yang bisa terindikasi perbuatan korupsi berupa suap atau gratifikasi. Dengan demikian, dari aspek hukum, nanti penuntut umum harus menggambarkan pasal 55. Dari delik pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi suap, karena namanya suatu korupsi itu ada 7 jenis. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, ada pemerasan, ada benturan kepentingan, ada penggelapan jabatan, ada suap. Perkara suap inilah yang sekarang dikembangkan dalam delik korupsi.
Gratifikasi atau penyuapan acap kali disebut akar dari korupsi. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi pun didakwa menerima gratifikasi fantastis dari sejumlah perusahaan timah di Bangka Belitung sejak 2015 hingga awal 2022 ini. Harvey diduga menerima gratifikasi senilai 420 miliar dari kasus mega korupsi PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan negara sebesar 271 triliun. Ratusan item perhiasan emas, 90 tas branded dan sejumlah mobil mewah yang biasa dipakai Sandra Dewi juga sudah disita Kejagung. Meski Sandra mengaku sejumlah perhiasan dan tas branded itu adalah hasil endorsement. Saat sidang kasus korupsi suaminya ramai diperbincangkan, Sandra Dewi justru bikin ulah yang membuat netizen autogram. Usai menjalani sidang di pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Sandra Dewi dan Harvey Muiz berjalan santai sambil ketawa ketiwi menuju mobil tahanan. Harvey pun tidak lagi mengenakan rompi tahanan, tapi mengenakan setelan kemeja dan jaket coklat yang ditaksir harganya jutaan rupiah. Setelah cipika-cipiki, Harvey yang tangannya juga tidak diborgol masuk ke mobil mewah, bukan mobil yang biasa membawa tahanan. Selesai sidang ketawa ketiwi. Kalau kata netizen, kok dia ketawa-ketawa sih? Jangan-jangan dia tuh bebas gitu. Nggak sah, ini negara hukum, nggak bisa bebas seenak-enaknya. Setelah sidang nggak pakai baju dan mobil tahanan. Kan setelah sidang, waktu sidang pakai kan? Ya mungkin dia gerah atau mungkin baju sidangnya keringetan, baju tahanannya keringetan, gerah, daripada sakit dia lepas. Kita positif tinggi aja saya. Nggak ada hukum di negara kita ini, hukum spesial-spesial tuh nggak ada. Semuanya rata. Dalam persidangan, angka kerugian negara atas mega korupsi timah membengkak menjadi 300 triliun lebih. Tak heran Harvey Muiz, Helena Lim, dan 14 terdakwa lainnya, Harvey Muiz yang dijuluki mafia timah dituntut hukuman seumur hidup oleh JPU. Publik dan netizen yang mengawal kasus ini pun harap-harap cemas, khawatir para koruptor termasuk Harvey divonis ringan. Kalau aman nggak, kalau terbukti bersalah nanti di pengadilan nggak mungkin aman. Kan belum juga diputus di pengadilan ya kan. Kita tunggu aja pengadilan, sabar, saya sabar.